Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Raizaki Renaldi Pramas HSEME selaku dosen mata kuliah Green Economy and Trade dan teman-teman yang kami banggakan. Baik, di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anggun Zaskia Amanda, Yona Tiala Syanur Chani, dan Yunita Oktaviani akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sumber Daya Alam yang Dapat Diperbaharui. Yang pertama akan disampaikan oleh teman kami yang bernama Yona Tiala Syanur Chani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, langsung saja materi yang pertama yaitu jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. A. Sumber daya tanah. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia, karena sumber daya tanah merupakan masukan yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia, seperti untuk pertanian, daerah industri, daerah permukiman, jalan-jalan untuk transportasi, daerah-daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk maksud ilmiah. Penggunaan tanah pada umumnya tergantung pada kemampuan tanah dan lokasi tanah. Untuk aktivitas pertanian, penggunaan tanah tergantung pada kemampuan tanah yang dicirikan dengan tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air, dan ada tingkat erosi. Penggunaan tanah juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah permukiman, untuk lokasi industri, maupun untuk daerah rekreasi. Pemanfaatan sumber daya tanah untuk berbagai penggunaan bertujuan untuk menghasilkan barang-barang pemuas kebutuhan manusia. Jumlah kebutuhan manusia terus meningkat sebagai akibat dari jumlah penduduk yang terus bertambah dan ekonomi yang berkembang. Untuk mengejar pemenuhan kebutuhan manusia yang terus berkembang dan juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemanfaatan sumber daya tanah seringkali kurang bijaksana dan kurang jangka pendek, sehingga kurang pertimbangan kelestarian sumber daya tanah tersebut. Akibat pemanfaatan tanah yang kurang bijaksana ini adalah berkurangnya persediaan sumber daya tanah yang tinggi kualitasnya dan manusia semakin tergantung pada sumber daya tanah yang semakin rendah kualitasnya. Sumber daya tanah merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Dalam arti dapat diperbarui, khususnya kerusakan sumber daya tanah terutama disebabkan oleh terjadinya erosi tanah, sehingga pemanfaatan yang bijaksana perlu mempertimbangkan usaha-usaha konservasi untuk mencegah terjadinya erosi tanah yang menurunkan kemampuan kesuburan tanah. Ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas tanah pertanian, diantaranya adalah penyalahgunaan tanah pertanian, kehilangan tanah pertanian, pencurian tanah pertanian, dan pencemaran tanah pertanian. B. Sumber daya air. Air yang terdapat di alam ini tidak semata-mata dalam bentuk cair, tetapi dapat dalam bentuk padat, serbuk, dan gas, seperti es, salju, dan uap yang berkumpul di atmosfer. Air yang ada di alam ini tidaklah statis tetapi selalu mengalami perputaran, sehingga dalam jangka panjang air yang tersedia di alam selalu mengalami perpindahan. Penguapan terjadi pada air laut, danau, sungai, tanah, maupun tumbuh-tumbuhan karena panas matahari. Kemudian lewat suatu proses waktu, air dalam bentuk uap terkumpul di atmosfer dalam bentuk gumpalan-gumpalan awan, sehingga mengalami perubahan bentuk menjadi butiran-butiran dan butiran-butiran es. Kemudian butiran-butiran inilah yang jatuh ke bumi berupa hujan, es, dan salju. Untuk kepentingan penghuni alam, ini proses atau terjadinya siklus hidrologi itu sendiri yang menyebabkan air akan selalu tersedia untuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Air yang jatuh ke bumi sebelum kembali ke atmosfer atau ke laut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan manusia. Hal ini akan terlaksana apabila proses siklus hidrologi itu berjalan stabil. Maksudnya, jika air jatuh ke bumi terlebih dahulu, kemudian meresap ke dalam tanah atau tersimpan di kolam, danau, dan sungai-sungai dalam yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia. Yang selanjutnya yaitu sumber daya alam milik umum, kasus sumber daya ikan. Masalah yang timbul sehubungan dengan sumber daya alam milik umum ialah adanya pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa milik semua orang itu berarti bukan milik siapa-siapa, dan berarti pula milik setiap orang. Pada ciri yang pertama, dan sumber daya milik umum, orang atau perusahaan bebas masuk mengambil manfaat. Sedangkan pada ciri yang kedua, dengan adanya orang atau perusahaan yang berdesakan karena mereka bebas masuk.
maka terjadi interaksi yang tidak menguntungkan secara kuantitatif berupa biaya tambahan yang harus diderita oleh masing-masing pengusaha sebagai akibat keadaan yang berdesakan itu. Pada prinsipnya, sumber daya alam milik umum yang dicirikan oleh pengambilan secara bebas maupun akibat-akibat lain yang ditimbulkan seperti biaya eksternal tersebut akan menimbulkan kecenderungan pengolahan ke arah deplesi. Secara teoritis akan dijelaskan bagaimana sifat deplesi dari sumber daya alam milik umum itu dalam berbagai kasus. D. Sumber daya hutan. Hutan dapat didefinisikan sebagai asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang didominasi oleh pohon-pohon dengan luasan tertentu sehingga dapat membentuk iklim mikro dan kondisi ekologi tertentu. Hutan telah dimanfaatkan bagi kehidupan manusia sejak saat kehidupan manusia masih primitif. Manusia memanfaatkan hutan sebagai sumber kehidupan untuk mengumpulkan bahan makanan, buah-buahan dan perbuahan maupun diambil kayunya. Sejak zaman dahulu, kayu merupakan bahan bangunan pokok di dunia. Rumah-rumah dan perabot rumah tangga dibuat dari kayu. Demikian pula, kayu merupakan sumber energi sebagai kayu bakar untuk memasak. Manusia juga menggunakan kayu untuk membuat kapal, senjata, kereta, bajak, pagar maupun alat-alat dapur. Materi yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang pertama, pengelolaan sumber daya ikan. Perikanan merupakan subsektor yang penting, yaitu sebagai sumber pendapatan dan kesempatan kerja, serta menarik perhatian dalam hal efisiensi dan distribusi. Masalah efisiensi dikaitkan dengan jumlah persediaan atau stok ikan yang terus terancam punah, dan masalah distribusi berkaitan dengan siapa yang akan memperoleh manfaat. Namun demikian, subsektor ini di negara-negara berkembang belum mengalami perkembangan sebagaimana mestinya, sehingga campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan atau petani ikan, perbaikan gizi rakyat, dan peningkatan ekspor serta memanfaatkan 200 mil zone ekonomi eksklusif atau ZEE. Ikan merupakan sumber daya alam yang dapat pulih atau renewable resource yang memerlukan usaha-usaha pengelolaan yang baik agar dapat mempertahankan dan mengembangkan unit populasi yang ada. Dalam usaha pengelolaan tersebut diperlukan pengetahuan dan informasi tentang perikanan dalam rangka mempelajari perilaku kehidupan dan sifat-sifat unit populasi yang merupakan suatu komunitas dalam sumber daya alam tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pengelolaan hutan. Prinsip kelestarian yang terkenal dengan konsep maksimum sustainable yield telah lama dikenal dalam bidang pengelolaan sumber daya hutan. Air merupakan produk penting dari hutan tanah. Di hutan merupakan busa raksasa yang mampu menahan air hujan, sehingga ia meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Banyak kota yang menggantungkan diri terhadap penyediaan air dari hutan dengan sungai-sungai yang mengalir sepanjang tahun. Nah, tetapi bila pohon-pohon di hutan ditebang, maka tanah langsung terbuka, sehingga bila turun hujan, air hujan langsung mengalir ke sungai dan menyebabkan erosi maupun banjir. Marga satwa dan keanekaragaman hayati juga merupakan sumber daya alam yang ada di hutan-hutan. Di hutan memberikan makanan dan perlindungan terhadap banyak macam burung dan binatang lainnya. Demikian pula jutaan manusia menggantungkan hidupnya pada hutan sebagai sumber pangan maupun tempat rekreasi. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus tentang perkiraan kebutuhan akan air di daerah pengaliran sungai, DPS Kali Progo. Berikut ini disajikan salah satu kasus pengelolaan sumber daya air. Sebagai latar belakang, studi perkiraan kebutuhan akan air di DPS Kali Progo adalah disadarinya peranan penting Kali Progo sebagai sumber penyediaan air bagi sebagian besar kegiatan ekonomi di DPS Kali Progo. DPS Kali Progo ini terbentang di dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 3 daerah tingkat 2, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kota Madya Magelang, terletak di Provinsi Jawa Tengah, dan 4 daerah tingkat 2 Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kota Madya Yogyakarta, berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya DPS Kali Progo dapat dibagi menjadi daerah Progo Hulu yang mencakup daerah Kabupaten Temanggung, daerah Progo Tengah yang mencakup daerah Kabupaten Magelang dan Kota Madya Magelang, serta daerah Progo Hilir yang mencakup daerah Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kota Madya Yogyakarta. Perlu pula dikemukakan di sini bahwa daerah Progo Tengah dan Progo Hilir telah berkembang terlebih dahulu dan lebih pesat daripada daerah Progo Hulu. Nah, untuk daerah Progo Hilir yang sesungguhnya adalah daerah istimewa Yogyakarta,
Kebutuhan pengairan tidak hanya dipenuhi dan Kali Progo saja, tetapi juga dari sungai-sungai yang bermata air dan gunung Merapi seperti Kali Winongo, Kali Gajah Wong, Kali Kode, dan Bedok, dan Kali Opak. Tetapi karena semua kali tersebut dianggap tidak memenuhi kebutuhan air di daerah istimewa Yogyakarta, maka dibuatlah selokan Mataram untuk mengalihkan sebagian besar dari Kali Progo ke Kali Opak semua. Semua kali di daerah istimewa Yogyakarta bermuara menjadi satu dengan Kali Opak selokan Mataram. Tidak hanya merusupial Kali Opak, tetapi sepanjang selokan Mataram, air yang dialirkan dari Kali Progo dipakai untuk mensuplai kali-kali lain seperti Kali Winongo, Kali Gajah Wong, Kali Kode, dan sebagainya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat, dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.